Malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami dari Task Force Doa dan Konseling Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia mengucapkan selamat tahun baru 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kegiatan live streaming pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, bidang Task Force Doa dan Konseling bersama juga dengan pelayanan dari Bara Digital Ministry. Bapak Ibu, kalau biasanya kegiatan ini dilakukan setiap Sabtu jam 11 siang, maka mulai tahun 2025, kegiatan live streaming doa dan konseling MPK akan berlangsung setiap Jumat pada pukul 7 malam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, memasuki tahun yang baru, biasanya kita merenung untuk setiap hal yang telah kita lewati di tahun yang lalu. Mungkin kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita merasa tidaklah cukup baik di dalam pengasuhan kita kepada anak-anak kita. Hari ini kita akan sama-sama membahas satu topik, yaitu mengenai good enough parent. Mengapa pengasuhan yang cukup baik itu dapat membantu anak-anak tumbuh lebih kuat, bahkan memiliki sebuah ketahanan di dalam diri mereka. Topik pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Dr. Mariana Fu. Beliau adalah direktur dan juga pendiri dari Perhati Counseling and Care Center. Mari untuk memulai kegiatan ini, kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh memasuki tahun yang baru pada hari Jumat ini. Kami juga boleh diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama belajar, kembali merefleksikan dan merenungkan pengasuhan kami, diri kami, baik kami sebagai orang tua maupun pendidik. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh semakin diperbaharui oleh firman Tuhan dan kebenaran Tuhan di dalam kami menjalani panggilan kami sebagai orang tua. Tuhan berkati juga untuk Ibu Mariana yang akan menyampaikan pada materi malam hari ini ya Tuhan. Tuhan yang menolong beliau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan kegiatan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Ibu Mariana kami persilahkan. Eh, Halo semuanya, kembali bertemu dengan saya. Em, Kali ini halo semuanya, kembali bertemu dengan saya. Kali ini saya akan membicarakan the power of imperfection in raising resilient children. Ya, artinya kita akan belajar mengenai apa sih yang menjadi good enough parenting itu akan seperti apa ya. Jadi mengapa pengasuhan cukup baik itu membantu anak-anak itu bertumbuh lebih kuat. Dan ini menjadi isu penting di zaman di era generasi Gen Z ini. Kita serang berpikir mengapa begitu banyak anak-anak yang kesannya seperti kok nggak punya resilient sama sekali ya. Apa sih yang sedang terjadi? Kita mungkin bisa lihat sekilas karena waktu yang terbatas. Nah, ada beberapa mitos yang sering melatar belakangi pemikiran mengenai the perfect parents ya, orang tua yang sempurna. Mitos yang pertama yaitu orang tua itu harus selalu membantu anak ini ya. Jadi kalau nggak membantu anak rasanya bersalah banget gitu. Nah, mitos kedua adalah kesalahan kecil itu akan merusak anak kita. Jadi anak itu nggak bisa, jangan sampai dia melakukan kesalahan gitu ya. Nggak bisa nanti kalau mereka akan mengalami akan mengalami problem kalau mereka mengalami kesalahan. Jadi anak-anak tidak diizinkan untuk mengalami kesalahan. Mitos ketiga adalah anak-anak yang bahagia itu berasal dari orang tua yang sempurna, orang tua yang tidak pernah salah, orang tua yang selalu benar, orang tua yang tidak ada cacatnya. So ini adalah mitosnya. Namun, teman-teman, faktanya adalah orang tua juga manusia kan ya. Mereka juga bisa punya keterbatasan yang sometimes tidak bisa meet sesuatu, selalu harus membantu anak, selalu tidak ada kesalahan pada anak. Jadi ini adalah mitos atau pikiran-pikiran yang sering muncul di dalam pikiran orang tua, di dalam mereka mengasuh anak-anak. Nah, bayangin ya, tantangan pengasuhan yang perfectionist seperti itu mengakibatkan apa? Orang tua itu menjadi stres dan tertekan. Dan ini membuat anak menjadi kurang mandiri. Ya, kenapa? Karena mereka sangat bergantung pada orang tua. Jadi orang tua itu akan menolak terus sampai anak itu tidak mengalami kesalahan. Bahkan sampai PR pun dikerjakan oleh orang tua.
Akibatnya apa? Orang tua menjadi sangat stressful, sangat tertekan apabila terjadi sedikit saja kesalahan. Dan ini juga akan menimbulkan risiko kecemasan dan perasaan tidak percaya diri. Bahkan anak-anak itu merasa seperti minta maaf dan katanya dikebiri. Ya, anak-anak itu nggak punya kemampuan untuk work on, mengalami exercise. Dia punya kekuatan sendiri di dalam hidup mereka. Nah, ini adalah tantangan pengasuhan yang perfectionist tersebut. Nah, sebenarnya eh, apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak? Ini ada sebuah quote, anak tidak butuh orang tua yang sempurna, mereka butuh orang tua yang hadir. Ya, ini satu quote yang menarik. Ya, nah, hari ini kita akan bicara mengenai good enough parenting. Ya, good enough parenting actually berangkat dari teori Winnicott. Donald Winnicott ada seorang psikiatris em, apa dari Inggris, dari British, ya. Dan dia mengatakan konsep ini dikembangkan oleh dia. Dia mengatakan orang tua itu tidak perlu sempurna, cukup responsif dan peduli aja. Artinya apa? Jadi orang tua itu antara kebutuhan memenuhi kebutuhan anak dan mengizinkan anak mengalami frustasi yang kecil, katanya. It's okay. Tapi ini keduanya perlu balance gitu. Sehingga orang tua itu tidak perlu harus menjadi perfect parents atau orang tua yang sempurna. Kita cukup memberikan respons dan kepeduliannya kita. So, ini adalah ciri-ciri good enough dari parenting itu, parents itu seperti apa ya. Satu adalah memberikan kasih sayang dan rasa aman. Itu hal yang paling basic dan paling mendasar yang membuat fondasi bagi anak-anak itu untuk merasa percaya bahwa dirinya bisa. Dan ini terjadi pada tahapan perkembangan kalau teman-teman pernah ingat yang saya bicarakan, yaitu tahapan 0 sampai 2 tahun ketika anak-anak mulai membangun trust di dalam diri mereka. Nah, menyediakan kebutuhan fisik dan emosional anak-anak, ya. Jadi bukan hanya fisik aja, kasih makan, kasih pakaian, kasih sekolah bagus, bukan itu. Tapi being present bagi anak-anak secara emosional itu juga akan membuat mereka menjadi anak-anak yang memiliki resiliensi yang tinggi. Dan kata kunci yang ketiga adalah consistent, tetapi fleksibel dalam aturan. Jadi consistent adalah jadi moodnya kita dan mendidik anak itu stabil gitu. Nggak hari ini lagi nggak enak, kita marah-marahin, besoknya kita pas lagi moodnya lagi baik, semuanya boleh gitu ya. Jadi konsisten. Tapi biasa konsistensi ini akan mempengaruhi ketika kita memberikan aturan dan batasan kepada anak-anak. Dan konsistensi juga membuat anak-anak itu menjadi tidak anxious ya, tidak cemas ya. Kalau misalnya berubah-ubah terus, kita menjadi orang tua yang sulit sekali membuat anak itu eh, tenang ya karena mereka menduga hari ini apalagi, besok apalagi gitu. Dan good enough juga yaitu kita berani untuk mengakui kesalahan dan belajar darinya. Artinya kita mau mengakui kesalahan ketika kita say sorry kepada anak-anak dan mengajarkan pada mereka juga ketika mereka salah, mereka just say sorry dan what do you learn dari kesalahan tersebut? Jadi bukan judge dan menghakimi mereka. Oke, kamu salah dan kamu harus gini-gini menerima konsekuensi yang tidak ada batasnya itu. Nah, yang terakhir adalah memiliki keseimbangan antara fokus pada anak dan diri sendiri. Di sini ingin dikatakan adalah bahwa kita sebagai parents, kita juga manusia, kita perlu me time-nya kita. Untuk apa? Untuk menolong diri kita, bisa recharge diri kita sambil kita mendampingi anak-anak kita gitu. Jadi sering sekali banyak kasus adalah orang tua sibuk ngurusin anaknya dan akhirnya tidak mengurus dirinya dan itu akhirnya berakhir kepada relasi dengan pasangan kita. Ya. Nah, manfaat dari good enough parenting apa? The first thing ada seperti yang tadi kita bicarakan bahwa anak-anak mengembangkan resiliensi, ketahanan. Jadi karena dia bisa exercise, mengalami bagaimana dia kegagalan itu terjadi kepada dirinya dan tapi orang tua hadir bagi dia pada saat dia gagal dan mendorong kemandirian dan problem solving karena dia exercise ketika masa itu terjadi kita nggak cepat-cepat membantunya tetapi mengizinkan dia berproses dulu, berproses di dalam kesulitan yang sedang dia alami. Kemudian menghindari pola asuh yang terlalu terlalu protektif atau terlalu permisif, ya.
Dan ini sering sekali kalau kita terlalu protect again, mereka nggak pernah punya ruang atau kesempatan untuk mencoba dan mengexercise power mereka. Dan yang terakhir adalah manfaat dari good enough parenting adalah menjaga hubungan yang sehat dan realistik antara orang tua dengan anak. Kalau kita true protective, akhirnya anak-anak mereka nggak punya ruang dan nggak punya kesempatan untuk say apa yang ada dalam pikiran mereka dan bahkan tidak punya kesempatan untuk melakukan kesalahan di dalam hidup mereka yang akhirnya mereka sulit sekali untuk belajar ketika kesalahan itu terjadi dan mereka mungkin akan menjadi terpukul sekali di dalam kehidupan mereka. Next, apa yang saya bisa berikan tips praktis untuk pengasuhan yang good enough parents, yaitu satu, kita perlu menunda sebelum membantu. Biarkan anak-anak mencoba menyelesaikan masalahnya sebelum Anda turun tangan. Dan yang kedua adalah validasi emosi anak-anak itu. Jadi ketika mereka mengatakan I cannot do it, uh, I'm a helpless mom, I really stuck di dalam kondisi ini, saya nggak bisa ngapa-ngapain dan biarkan mereka merasakan emosi and then show our empathy kepada mereka. Itu ada bentuk validasi kita. Yes, it's not easy, but I will be there for you. Tetapi I would like you to try. Saya ingin kamu coba dulu untuk mengerjakannya. Jadi mereka akan mencoba menemukan solusinya dengan kemampuan mereka dulu dan hargai mereka bukan hasil, tetapi fokus pada proses. Jadi mereka belajar berproses di dalamnya dan mencoba untuk menyelesaikan dulu berproses di dalamnya dan bukan pada hasil akhir. Is it good or hasil akhir harus menjadi satu patokan bagi kita untuk mengukur anak-anak kita. So this is the thing yang kita perlu belajar di dalam kehidupan kita mendidik anak-anak kita dan berikan contoh, tunjukkan bahwa Anda juga belajar dari kesalahan. Jadi a perfect parents yang nggak pernah melakukan kesalahan, is it good? Anak-anak akhirnya menjadi takut untuk melakukan kesalahan karena kesalahan itu adalah sesuatu zero bagi mereka, itu ada satu pukulan bagi mereka. Namun kita juga perlu menunjukkan pada mereka. Jadi saya sering menangani kasus anak-anak itu merasa sangat depres karena nggak bisa selevel dengan orang tuanya. Karena mereka melihat orang tua begitu sukses, begitu berhasil, selalu adalah success story yang diceritakan dan tidak ada fail punya story. That's create anak-anak yang merasa, okay, I cannot do mistake di dalam hidup saya. Dan itu menjadi problem besar bagi anak di dalam kehidupan mereka. Nah, saya berikan contoh di sini, jika kamu menjatuhkan sesuatu, katakan, "Ups, ayo kita bersihkan bersama." Ini contoh yang sederhana. Oke. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Jadi, it's a good enough. Poinnya itu adalah anak tumbuh dengan baik dalam lingkungan yang penuh kasih, kesabaran, ketidaksempurnaan, ya. Tapi kita hadir buat anak-anak. It's a time for our children, ya. Tapi kita juga memberikan ruang kepada mereka to experience, mereka berproses di dalam ketika mereka menghadapi kesulitan. Jadi resiliency itu akan berkembang melalui pengalaman ketika mereka menghadapi tantangan dan bukan menghindarinya. So I would like to put some quote buat Bapak Ibu, jadilah orang tua yang cukup baik karena itulah yang anak-anak Anda butuhkan untuk tumbuh menjadi tangguh dan bahagia. Dan menjadi cukup baik adalah cukup. Anak-anak membutuhkan kasih sayang dan bukan kesempurnaan. Terima kasih kepada Ibu Mariana untuk penyampaiannya. Kita kembali diingatkan bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, begitupun dengan pola asuh kita. Kita para orang tua adalah juga manusia yang memiliki keterbatasan. Tapi ada satu kalimat yang tadi sangat menggugah hati kita semua. Dikatakan bahwa anak tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi mereka butuh orang tua yang hadir. Hal inilah yang menjadi prioritas yang perlu kita utamakan. Bu Mariana, pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan mengenai topik ini, Bu. Saat ini ada pertanyaannya begini, Bu. Yang pertama, bagaimana menolong dan mendampingi anak yang cepat khawatir, takut, dan kurang percaya diri
Padahal salah satu orang tua telah full time di rumah agar bisa fokus pada tumbuh kembang anak. Nah, bagaimana, Bu? Bagaimana menolong dan mendampingi anak yang cepat khawatir, takut, dan kurang percaya diri, padahal salah satu orang tuanya telah full time di rumah agar bisa fokus pada tumbuh kembang anak. Jadi saya pikir yang dinamakan good enough parents itu tadi kata kuncinya ada responsif, realistis, dan kita penuh kasih. Jadi it's not a perfect parents ya. Meskipun salah satu dari orang tua udah ada full time di rumah, tantangan yang sebenarnya seperti rasa takut atau khawatir, kurang percaya diri itu pasti bisa terjadi karena ada berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi, misal internal atau eksternal faktor pada anak. Jadi apa yang bisa kita lakukan yaitu menjadi tempat yang aman, secure base, ya secure havens bagi anak-anak. Ini base dari teori attachment. Jadi anak perlu merasa aman ya untuk mengekspresikan ketakutan dan kecemasan yang mereka alami tanpa merasa dihakimi. Nah, kita bisa menanggapi dengan tenang dan memvalidasi perasaannya. Contoh, ya misalnya mama bisa merasakan atau mama bisa membayangkan takut dan takut itu sesuatu yang wajar. Jadi kita cara menghadapi, mari kita sama-sama menghadapinya gitu, ya. Kemudian memberikan yang kedua ada memberikan ruang untuk mereka bertumbuh. Artinya orang tua harus mendukung anak untuk mengambil langkah-langkah kecil untuk keluar dari comfort zone mereka. Jadi eh, bukannya untuk menghilangkan semua tantangan. Jadi misal anak takut tampil di depan kelas, bantu latihan di rumah, lalu apresiasi usahanya sekecil apapun. Kemudian membangun resiliensi secara bertahap, ajarkan kepada anak juga menghadapi rasa takutnya secara perlahan. Contohnya, jika anak takut ketemu dengan orang baru misalnya ya, kita mulai dari interaksi yang kecil, mungkin dari sapa atau senyum bisa ngomong dengan anak. Kemudian berikan contoh pada anak-anak kita seperti tadi yang saya katakan bahwa eh, bagaimana bahwa mereka tidak sendiri ketika menghadapi kesulitan dan ketakutan itu. Jadi kita juga bisa mengatakan Mama juga pernah takut berbicara misalnya di depan orang, tapi Mama coba dan akhirnya bisa. Tapi kita bisa coba ya sama-sama, nggak usah langsung harus bisa gitu. Jadi prinsip utama adalah good enough parents. Bukan berarti kita melindungi totally anak kita dari semua rasa takut, tapi mendampingi mereka, walk with them, sama seperti Kristus, sama seperti Tuhan berjalan bersama dengan kita yang dikatakan Immanuel itu, Allah beserta dengan kita. Demikianlah kita menunjukkan kehadiran kita kepada anak-anak untuk mengatasi ketakutannya. Terima kasih Bu Marina untuk insight-nya, pencerahannya kepada kita semua. Memang pada hal ini kita butuh kehadiran itu juga harusnya menjadi tempat yang aman untuk anak-anak bisa merasa bertumbuh dengan baik, tidak merasa dihakimi, dan mendukung anak di dalam mereka mengambil setiap keputusannya, Bu ya. Yang kedua, Bu, ada pertanyaan berikut seperti ini. Selanjutnya, sejauh mana sih Bu kita ini mengizinkan anak-anak mengalami kegagalan agar terbentuk yang namanya ketahanan di dalam diri anak? Apakah ada batasannya atau anak ini diberi ruang yang besar untuk mereka tuh boleh gagal dalam bentuk apapun? Bagaimana pendapat Ibu? Jadi sekali lagi, good enough parents menekankan pentingnya small fails yang terkendali, ya, yang membantu anak-anak membangun resiliensi dan belajar bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, gitu. Jadi pendekatannya yang pertama kita bisa berikan ruang yang aman bagi anak-anak untuk mencoba, ya, gagal ada sesuatu yang wajar terjadi. Misalnya kalah dalam permainan, dalam games gitu ya, dapat nilai yang jelek, itu sesuatu yang wajar bisa terjadi gitu. Kemudian batasi risiko yang berbahaya, misal risiko fisik, risiko emosional, itu harus dihindari dan atau kita perlu dampingi ya. Contohnya jangan biarkan anak mencoba sesuatu yang membahayakan dirinya tanpa pengawasan dari kita. Dan yang ketiga, dampingin proses belajar dari kegagalan. Artinya, kita mendampingi mereka coba empati ketika mereka mengalami kegagalan. Contohnya, ketika mereka kalah, ya. Jadi kita katakan it's okay. Bukan it's okay, mungkin sesuatu yang wajar kalau kita sedih kalau pas kita kalah gitu. Tapi it doesn't mean bahwa itu adalah the end of the world gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan lain kali supaya lebih siap.
dan fokus pada usaha dan bukan hasil. Seperti yang tadi saya katakan, kita fokus pada proses bukan hasil akhirnya. Jadi kegagalan adalah bagian dari effort, usaha, bukan tanpa ketidakmampuan. Jadi batasannya ada di mana, yaitu orang tua yang good enough itu harus mendukung, hadir, mendukung dan memvalidasi sambil memberikan ruang anak untuk mencoba dan belajar dari kesalahannya. Jadi memang ya Bu ya, kegagalan-kegagalan kecil yang terkendali dan juga bahkan ada batasan dari resiko yang berbahaya itu membantu anak-anak bisa tetap memiliki resilience yang kuat dalam diri mereka. Terima kasih Bu Mariana. Pertanyaan terakhir Bu dari topik kita pada malam hari ini. Bagaimanakah hubungan yang sehat dan realistis antara orang tua dan anak yang tadi Ibu sempat sampaikan? Itu bisa terjadi dalam sebuah keluarga. Apakah ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh keluarga untuk bisa menciptakan hal itu, Bu? Tentu hal ini pasti penting yang harus kita ciptakan. Tapi bagaimana, Bu? Nah, hubungan yang sehat dan realistis antara orang tua dan anak dalam konsep good enough parents adalah suatu hubungan yang didukung oleh kehadiran yang konsisten, komunikasi yang terbuka, dan acceptance terhadap ketidaksempurnaan. It's okay to be not okay. Ini adalah kata kuncinya. Jadi langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama mungkin bisa membangun komunikasi yang terbuka. Ini menjadi penting karena komunikasi yang terbuka itu mengizinkan orang lain mengatakan sesuatu yang kita mungkin tidak suka dengar gitu. Ini bukan hanya berlaku pada anak-anak tetapi orang dewasa, hubungan suami istri itu juga menjadi hal yang penting. Dan luangkan waktu berkualitas ya, dengan ada waktu kita bisa mendengarkan dengan baik dan kita bisa encourage, bisa bermain dan mendampingi mereka. Dengarkan tanpa menghakimi itu adalah bagian yang penting ya untuk anak untuk menyampaikan emosinya dengan kata-kata. Berikan contoh, bagaimana hari kamu, how's your day gitu ya. Apa yang ingin kamu, apakah yang kamu rasakan hari ini di sekolah gitu. Dan yang kedua ada menunjukkan empati dan validasi. Jadi kita perlu memvalidasi perasaan anak itu. Jadi tidak ada yang kecil perasaannya. Apapun yang dia alami tidak ada yang sepele. That is yes so true. You feel sad, you feel very angry. So validate those emotions. Dia berikan contoh, aku tahu kamu kecewa karena mainan kamu rusak misalnya. Itu memang menyebalkan, tapi kita bisa perbaiki bersama. Contohnya kita bisa ngomong dengan anak kita. Dan yang ketiga, memberikan batasan yang jelas namun fleksibel. Artinya, orang tua itu realistis menetapkan aturan dan batasan yang konsisten, tetapi tetap memahami kebutuhan dari anak. Contohnya, kamu boleh nih main setelah mengerjakan PR, tapi kalau kamu capek, ya kita istirahat dulu. Yang keempat, kita berikan contoh untuk yang tadi ya bahwa kita juga bisa mengalami ketidaksempurnaan. Jadi tunjukkan bahwa kita juga bisa membuat kesalahan dan itu sesuatu yang normal gitu. Jadi contoh, we can say, maaf ya tadi mama marah gitu. Mama juga belajar jadi lebih sabar gitu ya. Yang kelima adalah kehadiran yang berkualitas, yaitu fokus pada waktu yang berkualitas daripada kuantitas. Jadi hadir secara fisik dan emosional, jadi give a special time dengan anak-anak kita. Contoh, bermain dengan bersama tanpa gangguan dari gadget, ya. Jadi membaca buku bersama, ngobrol, atau bermain apa saja dengan anak kamu. Kemudian yang keenam ada menerima kelebihan dan kekurangan anak. Jadi ingat anak kita itu seperti jari kita, meskipun dari orang tua yang sama, jari kita nggak pernah ada yang sama panjangnya. Jadi setiap anak itu unik adanya dan kita peran kita sebagai orang tua ada membuat mereka menjadi unik dengan keunikan mereka masing-masing. Ya jadi menerima mereka apa adanya tanpa kita harus mendesak untuk menjadi orang lain ya. Jadi ekspektasi yang berlebihan like a perfect parents it doesn't help the children menolong anak-anak itu untuk menjadi bertumbuh menjadi dirinya. So apa yang kita bisa simpulkan good enough parents adalah orang tua yang tidak perlu selalu sempurna. Anak membutuhkan apa yang anak-anak butuhkan adalah orang tua yang mendampingi, memberikan ruang untuk gagal, dan membangun hubungan komunikasi yang terbuka, empathy, dan the present, the quality, ya, kehadiran yang berkualitas dan penerimaan terhadap imperfection daripada
anak kita maupun diri kita juga. Demikian, hopefully ini dapat menolong setiap orang tua untuk mengembangkan resiliensi, rasa percaya diri, dan keterampilan dalam menghadapi anak-anak yang menghadapi kesulitan atau tantangan dalam kehidupan ini. Thank you. Jadi memang 3 poin ini penting ya Bu ya. Kehadiran yang konsisten, komunikasi yang terbuka, dan juga penerimaan untuk ketidaksempurnaan itu dibutuhkan dalam sebuah keluarga yang sehat. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mariana untuk waktu dan juga pemaparan yang sangat memberkati kita semua pada malam hari ini. Jika saya boleh menyimpulkan beberapa kalimat dari topik kita yang luar biasa pada malam hari ini, saya mau mengambil kalimat yang dikatakan oleh Ibu Mariana tadi, yaitu mari Bapak Ibu jadilah orang tua yang cukup baik, karena itulah yang anak-anak kita butuhkan untuk tumbuh kembang menjadi anak yang tangguh dan juga bahagia. Mari kita menjadi orang tua yang cukup baik dan juga cukup bagi anak-anak kita, karena anak-anak membutuhkan kasih sayang, kehadiran yang konsisten, komunikasi yang terbuka, yang tidak menghakimi, bahkan penerimaan untuk ketidaksempurnaan, bukan kesempurnaan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Mariana untuk pemaparan yang luar biasa pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan menutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami boleh sama-sama belajar ya Tuhan, dibukakan sekali lagi mengenai peran kami sebagai orang tua. Kami adalah orang tua yang tidak sempurna, yang penuh dengan keterbatasan. Kami memohon hikmat dan bijaksana daripada Tuhan, agar kami ini bisa ya Tuhan mengerjakan panggilan sebagai orang tua yang hadir dalam kehidupan anak-anak kami, yang memberikan kasih sayang yang berasal daripada Allah saja. Sehingga anak-anak yang Tuhan percayakan di keluarga kami masing-masing, di sekolah kami, itu dapat menjadi anak-anak yang bahagia di dalam Yesus Kristus, memiliki ketangguhan, dan dapat menjadi berkat dan terang Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami serahkan semua keluarga-keluarga yang hadir pada hari ini ke dalam tangan Tuhan dalam pergumulan mereka menjadi orang tua. Tuhan yang menuntun mereka di dalam perasaan bersalah mereka. Kiranya topik hari ini dapat membukakan bahwa Allah menerima setiap keluarga dengan segala ketidaksempurnaan dan memampukan setiap orang tua untuk mengerjakan panggilan ini. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini pada topik ini kami bersyukur. Kami juga bersyukur untuk Ibu Mariana yang boleh menjadi saluran berkat Tuhan, yang boleh menyampaikan topik pada hari ini mengenai good enough parent. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mariana Fu untuk topik yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk segenap tim IT MPK yang sudah boleh membantu di dalam penayangan live pada hari ini. Terima kasih terlebih kepada Bapak Ibu yang sudah setia, yang terus mengikuti, yang terus mau belajar mengenai topik-topik doa dan juga konseling yang melalui live streaming dari MPK ini. Bapak Ibu, sekali lagi kami mau mengingatkan, kegiatan live streaming Task Force Doa dan Konseling pada tahun 2025 ini akan dilakukan pada setiap Jumat jam 7 malam. Sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya Dian bersama dengan Ibu Mariana Fu dan juga segenap tim dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Kami undur diri, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.